di buku Penance ini lebih memainkan mental seseorang, lebih memainkan traumatik seseorang. Hai, kembali lagi bersama aku Ami Teresia dalam channel Choco Shiba Books. Kali ini aku bakal nge-review buku paling sakit yang aku baca, dan lagi-lagi ini adalah karangan dari Minato Kanae. Kalau kalian pernah baca buku Confessions atau pernah ngeliat video aku nge-review buku Confessions, nah ini pengarangnya sama dan bukunya itu nggak jauh beda sakitnya dan nggak jauh beda plot twistnya. Jadi langsung aja, buku apa itu? Teret Penance dari Minato Kanae. Aku nggak tahu lagi lah, pokoknya Minato Kanae ini nggak berhenti-berhentinya bikin aku amazed dengan karyanya, nggak berhenti-berhentinya bikin aku berdebar dengan ceritanya yang dia suguhkan. Makanya aku jatuh cinta banget sama Minato Kanae, dan aku senang banget akhirnya aku bisa dapat buku Penance ini, dan aku excited untuk nge-reviewnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal ngebahas sedikit tentang bukunya, baru kita akan masuk ke reviewnya. Oke, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di traktir. Penance ini mengisahkan tentang 4 orang perempuan yang mengalami traumatis pasca kematian sahabat mereka yang bernama Emily. Emily ditemukan meninggal di dalam ruangan ganti laki-laki pada saat keempat anak ini dan Emily sedang bermain bersama-sama. Si Emily ini meninggal diduga karena pelecehan seksual, dan juga dia meninggal karena dicekik oleh si pembunuh. Dan pada saat itu 4 orang temannya ini melihat Emily waktu itu dibawa oleh pembunuh itu. Ibu Emily yang melihat kejadian itu menjadi sangat murka kepada keempat orang anak ini, sehingga dia pun menuntut kepada keempat orang anak ini untuk menemukan pembunuhnya, atau mereka harus mengganti rugi sesuai dengan apa yang bisa diterima oleh si ibu. Well, itu aja sinopsis yang bisa aku kasih tahu. Kalau misalkan aku cerita lebih banyak, takutnya nanti jatuhnya jadi spoiler. Jadi langsung kita masuk ke reviewnya. Kalau kalian sudah pernah baca buku Confessions, maka kalian tahu bagaimana gaya penulisan Minato Kanae. Nah, di buku Penance ini, gaya penulisannya sama seperti di dalam cerita buku Confessions, di mana si tokoh ini seolah-olah sedang menceritakan sesuatu kepada pembaca atau kepada targetnya, sehingga saat kita membaca itu kita kayak semacam ngerasa kalau si tokoh ini sedang menceritakan sesuatu gitu. Dan di sini ada 4 bagian, di mana per bagiannya itu adalah 4 tokoh perempuan yang waktu itu melihat kejadian kematian Emily. Jadi kalian di buku ini bisa menikmati 4 perspektif atau 4 bagian dari setiap masing-masing tokoh. Ya, seperti yang aku expect dari Minato Kanae ini menyajikan banyak banget hal-hal disturbing, hal-hal menjijikan, dan hal-hal plot twist yang bahkan gak sampai di nalarku. Jadi ketika aku ngebaca buku ini, aku lagi-lagi gasping berkali-kali dan sedikit disturbing dengan beberapa adegan scene yang mungkin kurang enak aku terima dalam hatiku. Walaupun di Penance ini mungkin gak sekotor atau semenjijikan dalam buku Confessions, tapi tetap di sini itu, di buku Penance ini lebih memainkan mental seseorang, lebih memainkan traumatik seseorang dalam setiap karakternya. Kalian tahu, aku ngebaca buku ini dalam waktu 2 hari. Padahal kalau misalkan aku bisa paksa, aku mungkin bisa menyelesaikan buku ini dalam waktu sehari. Cuman, aku gak pengen cepet-cepet menyelesaikan buku ini karena aku gak pengen cepet-cepet kehilangan hype-nya gitu. Jadi, aku tahan-tahan biar supaya nggak aku habiskan. So ya, dari awal pertama aku baca buku ini aja, aku sudah disodorkan perasaan yang mungkin agak sedikit mencekam, dimana apalagi puncaknya ketika kematian Emily, dimana aku agak kaget juga dengan cara bagaimana Emily dibunuh, apalagi aku sebagai perempuan. Jadi kayak semacam dan ternyata nggak sampai situ aja plot twistnya, dan hal-hal aneh, hal-hal menjijikan lainnya itu ternyata nggak sampai situ aja, karena banyak banget hal-hal menurutku yang disturbing banget, sehingga aku nggak bisa berhenti baca buku ini. Jadi kayak Minato Kanae ini mencambuk aku tanpa ampun gitu. Nah, aku nggak tahu lagi bagaimana cara mendeskripsikannya. Hal-hal aneh yang mungkin kalian anggap di real itu agak sedikit menjijikan,
kalian bisa dapatkan dalam buku ini, dan worth it banget untuk kalian baca. Dan momen yang menjadi puncak dalam cerita ini adalah momen dimana ditemukannya pembunuhnya Emily, diketahui siapa pembunuh Emily, dan aku yakin di situ kalian bakal jijik banget dan bakal ngeri banget mengetahui siapa pembunuhnya Emily dan kenapa dia membunuh Emily. Well, kalau kalian suka cerita yang mungkin agak sedikit dark, kalian cocok banget untuk baca Penance ini, dan aku yakin kalian gak akan berhenti untuk baca buku ini. Well, overall aku ngasih rating buku ini 5 dari 5 karena buku ini sebagus itu. Apa yang aku expect dari Minato Kanae, she did it a really good job, dan ini benar-benar keren banget. Dan aku jadi jatuh cinta sama buku-buku Minato Kanae, dan aku harap penerbit Haru mungkin bakal menerjemahkan buku-buku Minato Kanae yang lain, sehingga mungkin aku bakal minat untuk membacanya lagi. Jadi ya, keren banget buku ini, aku rekomendasikan ke kalian banget. Oke, itu aja untuk review kali ini. Terima kasih udah menonton. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini. Dan jangan lupa dukung aku di traktir. Oh ya, jangan lupa juga kalian cek novel aku yang berjudul Merpati yang Mencintai Langit di Gramedia Digital. Kalian bisa menambahkan koleksi kalian di sana, dan aku bakal berterima kasih banget kalau kalian baca karyaku. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih udah menonton. Thank you for watching. Bye. Bye.